Bapak Ibu, manajer, staf, karyawan daripada BUMDes dan UMKM yang kita cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Om Swastiastu, salam sehat semuanya ya, Bapak dan Ibu. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mendapatkan hibah untuk dapat melakukan sharing ilmu gitu, sharing pengalaman kami dalam membimbing UMKM maupun BUMDes dalam menyiapkan bukan hanya dari segi laporan keuangan, tetapi juga dari segi laporan yang sifatnya non-keuangan atau yang kita sebut sebagai laporan keberlanjutan. Saya akan melakukan training kepada Bapak dan Ibu yang membutuhkan informasi mengenai penyiapan pembuatan laporan keberlanjutan bagi BUMDes maupun UMKM. Di awalnya mungkin karena ada hibah ini jadi gratis, kita tidak kenakan biaya. Nanti Bapak dan Ibu bisa klik materi lanjutan daripada teaser saya ini di link yang berikutnya. Saya share materinya sedikit ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, laporan keberlanjutan ini adalah merupakan laporan yang eh, perlu disiapkan oleh BUMDes maupun UMKM, walaupun sifatnya masih belum merupakan kewajiban, seperti halnya menyiapkan laporan keuangan bagi perusahaan. Namun halnya, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu menyiapkan laporan yang memang belum diwajibkan ini, tentu saja akan mendatangkan manfaat-manfaat gitu ya bagi BUMDes maupun UMKM. Nanti akan saya jelaskan tentang manfaat-manfaat tersebut di dalam isi daripada materi yang akan kita diskusikan selanjutnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, laporan keberlanjutan itu merupakan pendamping, pelengkap, informasi tambahan yang dihasilkan dari laporan keuangan yang sifatnya memang sangat finansial gitu ya, keuangan dan angka-angka. Jadi apa itu laporan keberlanjutan? Laporan keberlanjutan tentu saja yang mendampingi atau menambahkan informasi bagi laporan keuangan tentang tiga hal utama, yaitu tentang aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek tata kelola. Tiga hal, I, S, dan G kalau bahasa akademisinya begitu ya, dan bahasa praktisinya juga. Nah, jadi setelah nanti kita membahas dengan detail tentang apa itu ESG atau tadi yang saya katakan sebagai lingkungan, sosial, dan aspek tata kelola, kita akan belajar mengapa kita itu memerlukan laporan keberlanjutan. Gunanya apa? Manfaatnya apa? Gitu ya. Karena kan tidak merupakan kewajiban. Nah, di mengapa itu nanti kita bahas banyak sekali karena sekarang itu pemangku kepentingan itu sudah banyak yang meminta UMKM maupun BUMDes untuk segera melaporkan laporan keberlanjutannya tentang bagaimana mereka melakukan prinsip ekualitas, menyamakan peran wanita dan pria di BUMDesnya maupun di UMKM-nya, tentang bagaimana BUMDes dan UMKM melakukan pengelolaan lingkungan, bagaimana dengan tata kelolanya, bagaimana dengan program inklusi, yaitu melibatkan mereka yang terpinggirkan gitu ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Utamanya adalah dalam urusan bagaimana kita menjaga planet yang kita cintai. Nah, setelah kita belajar tentang mengapa, manfaat, atau gunanya belajar tentang laporan keberlanjutan ini, kemudian kita belajar caranya bagaimana, cara membuatnya. Nanti akan ada studi-studi kasus yang membahas tentang bagaimana penyiapan laporan keberlanjutan itu di luar daripada laporan keuangan dengan baik dan diberikan contoh-contoh yang ada. Demikian, ini hanya sekedar pendahuluan saja, semoga bermanfaat. Silahkan Bapak dan Ibu klik di link yang berikutnya untuk dapat mengikuti pelatihan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.